Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak yang sangat Ustazah sayangi dan sangat Ustazah banggakan, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar, yaitu belajar tema 6 subtema 2. Muatan pelajaran yang kali ini akan kita pelajari yaitu PPKN, tentang aturan menjaga kebersihan di sekolah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak. Anak-anak sudah siapkah untuk belajar? Alhamdulillah semuanya sudah siap. Artinya buku petik, buku maestro disiapkan, juga alat tulisnya ya. Kita pakai buku petik 2F ya anak-anak. Itu tema 6. Yang belum punya tidak apa-apa ya. Dengarkan atau lihat betul-betul video dari Ustazah ya. Simak baik-baik ya sampai selesai, jangan diloncati. Oke anak solih-solihah? Oke. Nah, apa itu aturan? Nah, aturan itu apa? Aturan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat. Jadi, aturan itu sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku kita atau mengikat seseorang supaya aturan itu dipatuhi atau tidak dipatuhi. Aturan yang sudah dibuat supaya kita tidak seenaknya sendiri ya. Nah, aturan berisi hal-hal yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan. Aturan juga berisi hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Salah satu contoh aturan di sekolah adalah menjaga kebersihan. Sekolah yang bersih membuat warga sekolah nyaman. Nah, itu adalah aturan yang harus kita lakukan. Boleh juga tidak boleh kita lakukan. Itu namanya aturan anak-anak ya. Aturan yang harus dipatuhi, ada juga aturan yang harus dilarang ya. Nah, contohnya aturan ini yang harus dipatuhi di sekolah itu menjaga kebersihan sekolah. Supaya apa? Kalau sekolahnya bersih berarti warga sekolahnya menjadi nyaman ya. Nah, beberapa aturan menjaga kebersihan di sekolah antara lain sebagai berikut. 1. Ini ada gambar mengikuti kerja bakti ya. Nah, ini gambar pertama mengikuti kerja bakti di sekolah anak-anak. Jadi, ini adalah menjaga kebersihan di sekolah supaya lingkungannya bersih, terlihat rapi, nyaman, sejuk ya. Nah, yang kedua, melakukan piket kelas. Ini adalah aturan juga ya. Kita di sekolah, di kelas pastinya punya yang namanya piket kelas ya. Nah, jadi kita harus mematuhi aturan piket sekolah di kelas ya. Setiap pagi berangkat pagi, menyapu, membersihkan kaca dan lain sebagainya ya, saling membantu sama teman. Nah, ini adalah contoh menjaga kebersihan di sekolah. Selanjutnya 3. Membuang sampah di tempat sampah ya. Membuang sampah di tempat sampah. Tidak boleh membuang sampah
sembarangan. Ada sampah organik, ada juga sampah anorganik. Harus bisa membedakan ya. Nah, yang keempat, menjaga kebersihan toilet sekolah. Nah, ini juga penting anak-anak. Jadi jangan sembarangan ya kalau pergi ke toilet habis buang air kecil, tidak disiram, itu tidak boleh. Nanti kamar mandinya menjadi bau, kotor ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan toilet sekolah kita supaya bersih, toiletnya wangi ya. Biar tidak ada kuman ya. Nah, selanjutnya ini ya yang saat ini harus kita patuhi, aturan yang harus kita patuhi di masa pandemi COVID-19. Ini penting sekali anak-anak ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pakai masker ya, cuci tangan. Nah, gunakan siku saat batuk ya, hindari jabat tangan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai hand sanitizer ya. Itu adalah kita harus mematuhi aturan saat ini karena kita masih di masa pandemi, belum berakhir pandeminya, makanya kita belum bisa masuk sekolah. Nah, untuk itu anak-anak harus benar-benar memperhatikan kalau keluar rumah pakai masker, jangan lupa cuci tangan ya, jaga jarak, jangan saling berkerumun sama teman-teman yang lain jika bermain di luar rumah ya. Kalau bisa jangan bermain di luar rumah, di rumah saja sambil belajar ya. Nah, anak-anak sudah paham ya sampai sini yang harus kalian patuhi di masa pandemi untuk menjaga diri kita supaya selalu sehat, terhindar dari virus ya anak-anak. Oke. Selanjutnya, aturan menjaga kebersihan umumnya ditempel di dinding kelas. Aturan tersebut juga dapat ditempel di dinding sekolah. Hal itu bertujuan agar siswa mudah membaca dan menerapkan aturan yang berlaku. Aturan sekolah biasa disebut tata tertib sekolah. Aturan sekolah dibuat untuk ketertiban dan kenyamanan warga sekolah. Nah, aturan di sekolah itu sangat penting ya anak-anak, supaya apa? Kita itu tertib, siswa maupun semua yang ada di sekolah, warga sekolahnya ya. Kalau tidak ada aturan, nanti bisa seenaknya sendiri, semaunya sendiri, itu tidak baik ya. Nah, aturan itu biasanya kita tempel di dinding atau di mading ya, biar anak-anak bisa membaca, terlihat aturan-aturan apa saja yang ada di kelas maupun di sekolah ya. Nah, siapa saja warga sekolah itu? Warga sekolah antara lain ada kepala sekolah, ada guru, pegawai, dan siswa. Warga sekolah yang tidak mematuhi aturan akan mendapatkan sanksi. Contoh sanksi misalnya diberikan peringatan keras. Sanksi juga dapat berupa hukuman. Nah, jadi ini anak-anak yang namanya aturan itu dibuat untuk dipatuhi ya. Nah, kalau kita melanggar, maka kita akan mendapat hukumannya. Kita akan mendapatkan peringatan ya. Biar kita tidak mendapatkan hukuman, maka kita harus mematuhi aturan yang ada di sekolah maupun di kelas. Nah, begitu ya anak-anak. Sampai di sini paham ya? Alhamdulillah semuanya paham tentang aturan di sekolah. Jadi, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Nah, hari ini kita tidak ada tugas, hanya penyampaian materi dari Ustadzah saja. Untuk tugasnya bisa nanti pertemuan selanjutnya ya. Nah anak-anak, sekian dulu dari Ustadzah. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga sholatnya, juga ngajinya, dan semoga anak-anak sekeluarga selalu diberi kesehatan sama Allah ya. Tetap semangat ya.
Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.